Baik saudara, masih berjumpa dengan saya Citrita Kumala dalam Serambi Topik. Seperti biasa, kita akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia. Informasinya kali ini adalah Zaini, selidiki calo proyek Kerto. Nah, bagaimana informasinya akan sama-sama kita diskusikan tentunya dengan Bung Arif Ramdan selaku redaktur multimedia dari Harian Serambi Indonesia. Bung Arif, apa kabarnya Bung? Kabar baik, Rita. Kabar baik, Alhamdulillah. Bung Arif, ini kita sudah membahas tadi mengenai headline news. Ya. Zaini selidiki calo proyek Kerto. Ini mengapa dari berbagai informasi yang hadir ini menjadi headline? Iya, ini disampaikan oleh Gubernur kemarin ya dalam kaitan peresmian kantor Harian Serambi Indonesia. Kantor kita ini baru diresmikan kemarin dalam sambutan Gubernur. Beberapa hal disampaikan termasuk salah satunya persoalan proyek waduk Kruto ini. Ini waduk ini diresmikan oleh Presiden Jokowi 2015 Maret kalau saya tidak salah. Saat itu peresmiannya cukup mewah ya, melibatkan juga masyarakat di kawasan tersebut. Nah ini Zaini Abdullah kemarin menyampaikan terkait terhentinya proyek ini setelah 3 bulan yang lalu sempat dihentikan dengan beberapa alasan. Pertama, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Padahal itu hutan. Nah, ini persoalan ini yang disampaikan oleh Gubernur, meminta media juga mempublis persoalan ini. Karena ini kan sebetulnya waduk ini kepentingannya untuk masyarakat banyak, untuk pengairan di kawasan tersebut. Juga ke depan direncanakan dan kan dapat melahirkan listrik nanti di situ, tenaga waduk ya, irigasi di bendungan tersebut. Nah ini yang disampaikan kepada media, termasuk juga momentum peresmian kantor kita hari ini juga kan dihadiri berbagai wartawan dari media yang ada di Aceh dan nasional seperti itu. Nah, ada Kapolda juga hadir pada peresmian itu. Jadi saya pikir Pak Gubernur mencuri momentum untuk menyampaikan persoalan ini yang sudah lama beliau ketahui. 3 bulan yang lalu terhenti proyeknya. Dengan alasan tadi muncul orang-orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Nah tentu ini kan informasi terbaru untuk kita media juga wartawan di Lok Semawe tentunya untuk masuk melihat apa sesungguhnya yang terjadi di sana gitu. Kalau memang di sana ada potensi atau ada dugaan koruptif, manipulatif, ya tentu ini harus sama-sama kita kawal karena kan ini untuk kepentingan masyarakat banyak seperti itu. Proyek senilai 1,7 triliun. Iya, besar waktu itu Presiden yang meresmikannya Maret 2015 waktu itu kan. Anggaran cukup besar, itu satu kawasan hutan. Nah, tapi tiba-tiba kemudian terhenti dengan beberapa persoalan, ada masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan. Nah, ini kan aneh. Hutan belantara tiba-tiba muncul orang sebagai pemilik lahan. Ini harus diinvestigasi. Ya tentu ini kita akan terus telusuri, kita akan terus lakukan investigasi, kita coba input informasi-informasi lapangan seperti apa sih sesungguhnya yang terjadi. Kalau memang itu bermasalah melibatkan oknum-oknum tertentu, polisi, lumayan juga Kapolda kemarin datang juga harus ya sama-sama lah menginvestigasi itu. Seperti itu, Rita. Baik, Bung Arif, juga senilai proyek ini yang bernilai 1,7 triliun itu yang cukup besar juga, dan penyampaian dari Gubernur Aceh sendiri begitu ya kemarin begitu dari peresmian Serambi Indonesia gitu. Harapan Pak Gubernur itu ya kemarin dalam sambutannya juga bukan hanya proyek Kruto ini, tapi ada beberapa proyek jalan jalan ruas jalan yang sedang dibangun dan Gubernur berharap juga selesai dalam waktu dekat untuk mengeluarkan masyarakat dari terisolir. Ya, beberapa pembangunan juga disampaikan ya, mengingat ini kan beberapa bulan ke depan dalam hitungan ratusan hari akan pilkada di Aceh. Ya, saya pikir wajar ya Gubernur menyampaikan hal-hal yang terkait dengan masa pemerintahannya yang belum selesai dan akan harus diselesaikan, juga terhadap persoalan-persoalan yang muncul seperti ini. Pembangunan waduk itu yang dinilai bermasalah. Ini kita akan tindak lanjuti. Pak Kapolda hadir di situ, Pangdam juga hadir di situ sebagai informasi bahwa itu sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Nah ini karena sudah sampai ke media, maka ya cobalah kita pantau apa-apa saja yang menjadi persoalan di lapangan sehingga terhenti 3 bulan
terhenti ada masalah berarti situ. Baik, Bung Arief, tapi mengapa calo begitu mudah begitu bermain di sini? Iya, dalam berbagai proyek selalu saja ada orang yang bermain, ya, mencari keuntungan dalam eh, pelimpahan proyek yang banyak. Betul. Tapi ini kan tidak bisa dibiarkan. Kalau Pak Gubernur sendiri sebagai pemegang kuasa proyek pembangunan di Aceh misal, menyampaikan hal seperti itu, ini kan informasi penting yang harus diketahui oleh masyarakat. Jangan nanti dengan persoalan tadi, masalah orang datang mengaku pemilik lahan, padahal itu lahan umum, lahan hutan, ini kan menghambat 3 bulan. Jadi yang seharusnya 2019 sudah bisa difungsikan waduk itu, ya ini akan tertahan seperti itu. Yang mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Gubernur tadi menjadi informasi awal, sehingga nanti kepolisian atau media juga bisa melakukan investigasi ke sana, terbuka sesungguhnya apa sih yang terjadi. Kalau nanti ketemu orang yang bersalah, ya harus bertanggung jawab. Tadi kita bicara mengenai fungsi begitu, Bung. Kira-kira manfaatnya sendiri Pengairan, dari proyek ini? pengairan di kawasan sana juga nanti seperti ini kan terbesar kedua di Sumatera, setelah Lampung juga punya waduk yang sama dan manfaatnya cukup banyak untuk pengairan persawahan yang ada di Aceh, termasuk di kawasan Kuruto tersebut. Baik, baik. Ya. Berarti kira-kira kalau kita bicara juga mengenai langkah yang sudah diambil oleh pemerintah sendiri terkait masalah ini, Bung, kira-kira sudah ada informasinya? Ya, sebetulnya Pak Gubernur kemarin menyampaikan di momentum yang tepat gitu kan. Kalau selama ini belum terpublish ke media, media juga belum banyak menemukan informasi-informasi terkait ini, ya kalau sekarang Pak Gubernur sudah bicara, menyampaikan ke kita, ini pintunya sudah terbuka. Ya, mudah-mudahan orang dengar banyak kemarin yang dengar masalah ini. Nah, ini saya pikir disampaikan oleh Gubernur di masa akhir masa kepemimpinannya, karena juga beliau akan mengikuti pilkada gitu kan. Ini disampaikan ke publik, ya itulah persoalan-persoalan yang selama ini menghambat proses pembangunan di Aceh. Bahkan bukan hanya proyek-proyek ini saja, mungkin ada proyek-proyek lain yang sebetulnya juga bermasalah yang perlu ditangani. Seperti itu, Rita. Dan juga pada peresmian gedung kantor kemarin juga Ya. Pak Gubernur juga sempat ada statement mengenai pilkada. Ya, terkait pilkada, Pak Gubernur berharap akan lahir pemimpin-pemimpin terbaik di Aceh, hindari menghujat orang, mengkecilkan, mengerdiakan sesama pasangan. Saya pikir ini ajakan yang paling bagus ya, bahwa pilkada nantinya menjadi pilkada yang bersih, adil dan demokratis dan masyarakat bisa berpartisipasi dalam pesta rakyat tersebut nanti, pesta demokrasi rakyat ya. Luar biasa. Dan kira-kira fokus liputan ke depan, Bu? Yang ini tentang proyek waduk ini tentu akan menjadi kelanjutan kita. Kemudian juga cuaca ya, hujan nih berhari-hari, angin juga di beberapa daerah juga sudah ada laporan banjir, angin kencang, ya mudah kita pantau lah. Mudah-mudahan di kawasan barat selatan biasanya yang selalu bermasalah banjir di sana, akhirnya semalam tadi juga terhambat karena ada di Grute itu orang yang mau ke barat selatan terhambat, ada hal-hal yang teknis, mobil mogok, kemudian juga itu karena cuaca juga semalam ya, di Aceh Jaya juga banjir, di beberapa di Lemelabuh juga banjir. Ya, ini kita pantau, mudah-mudahan tidak menjadi musibah besar ya, seperti Betul. itu. Terima kasih Bung Arief atas informasinya pada hari ini. Dan saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini. Kembali ke studio.